Man Qatadah, dari Qatadah. Sekarang menurut Qatadah, sautul kafir finnar, suara orang kafir di dalam neraka, mithlu syautil khimar, seperti suara keledai. Kalimatnya nek menurut Ma'mar dari Qatadah, suara penduduk neraka dari orang kafir di dalam neraka seperti suara keledai. Awalnya adalah zafir, awalnya suara dari tenggorokan, kemudian wa akhiruhu, dan akhirnya suaranya berasal dari dada. Sampai yang dalam keledai moni kan suara ringkik, ringkik nanti, enggak bukan sesuai nang dada. Karena penduduk neraka, kenapa bisa seperti itu? Ini kenapa? Lantas yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai kemudian penduduk neraka mengeluarkan suara yang seperti itu? Karena azabnya cukup memilukan. Cukup memilukan. Nanti jenengan kalau setelah bab ini ke anak judul bab bentuk fisik penduduk neraka. Siji hitam pekat. Glowing penduduk neraka pokoknya hitam pekat. Iya. Sampai pokoknya kepengen glowing, yuk lebih surga. Ya, maka penduduk neraka semuanya hitam pekat. Yang kedua, tua, kemudian lemah tidak berdaya. Yang berikutnya lagi, tubuhnya besar. Wis tua, nek sampai nom mending tenaganya kuat. Tua, lantas kemudian fisiknya besar. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis Nabi, gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud. Nek ana wong untune segede gunung Uhud, awake sepira? Untune pakai segede gunung Uhud. Kenapa bentuknya diperbesar seperti itu? Supaya azabnya sempurna. Nek cilik kayak dewek, alah diobong cepet mateng. Tapi nek gede, mantep malaikat Zabania dan pasukan-pasukan malaikatnya mulai nyiksa mantep kayak gini maksudnya. Mulanya men, tujuannya kenapa Allah memberikan azab yang sedemikian rupa mengerikan? Tujuannya men derek urip nang alam dunia iki wedi bener-bener. Kan saya pernah ngomong jenengan, karena model keimanannya dewek isi model kayak bocah cilik. Diiming-iming yang mbok menawa pengen. Kan yang mbok diweden-wedeni mbok menawa ya wedi. Sampeyan kan bocah cilik ini gue sampeyan gak perlu ngomong pasar gombong aja melu ya. Mau tuku es krim. Manut. Aku nang sampeyan diweden bikin melu gue. Gue. Karena ki dewek modelnya gue, maka celaka kayak dewek. Diiming-iming membahas masalah surga ya orang kepengen. Kemudian bahas neraka malah ngantuk. Waduh, celaka. Betul-betul ini malah wedi. Kalau wedi di panjang ini dipikir-pikir kan wedi di panjang. Aja sini cipi sedikit pun sekalipun kita tidak ada satupun makhluk di belahan dunia ini yang menghendaki masuk ke dalam neraka sekalipun hanya 1 menit atau 1 detik saja. Kepenginnya dewek kan mlebu surga tanpa hisab. Seneng banget. Masya Allah ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Dan berikutnya, sekarang firman Allah yang ketiga. Jadi kan surat yaitu Anbiya ayat 100, kemudian surat Hud ayat 106, kemudian yang ketiga surat Fatir. Fatir berarti surat 35. Ayatnya ayat sab'ata wa salasuna, ayat 37. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hum yastarihuna, mereka penduduk neraka yaitu yastarihun, kalimatnya gue yastarihun, sorahun, menjerit, kalimatnya gue. Kalimat menjerit dalam bahasa Al-Quran gue penduduk neraka berarti ada macam-macam ya. Satu disebut dengan zafir, yang kedua disebut dengan syahid, yang ketiga disebut dengan sorahun. Sot, ro, kemudian ho, sorahun. Ya, bisa menjadi syaruh, bisa menjadi sebut syaruh.
Ya, kemudian maka mereka penduduk neraka di dalam neraka yastarihuna, mereka berteriak. Fi hadis Harisah, kalau kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Harisah, maka kata Rasulullah, wa ka'anni, seakan-akan aku, kata Rasulullah, anduru ila ahlin nar, aku melihat penduduk neraka, ya ta'awuna fiha, mereka melolong di dalam neraka. Sampai ngerti melolong? Lagi ya. melolong ya. Berarti menjerit karena saking larane, akhirnya terkesan suaranya sorohun. Sorohun itu seperti lengkingan, lolongan. Orang yang menjerit sekeras-kerasnya karena menahan rasa sakit. Sampai lagi dulu nang bengi-bengi nang omah. Terus ana wong njaluk tulung seporete. Bahasa Dayak kan seporete. Bunik nang bahasa kene ngerti. Seping jenengan njaluk tulung seporete kan mengeluarkan suara sekeras-kerasnya men krungu kabeh. Meniki bok kan dimate iku mau. Nah iki jenengane nang bahasa Arab sorohun. Iya, istilah nang bahasa hadis melolong. Yang apa ya? Anda membayangkan kalau ada orang yang ada di dalam neraka sampai menjerit seperti itu, berarti menimbulkan rasa takut dan dia juga merasa sakit. Sampai wengi-wengi ana wong njaluk tulung ke gue, jenengan langsung merekam memori. Kemalingan, kerampokan, apa nang apa, istilah bahasa kita dheweke mungkin celaka. Karena udah njaluk tulung seporete. Kan bu ya, wong pada bentuk kabeh, ana apa. Nanti sing ngebentek ditakoni apa, ya bu ngebentek kae. Jadi kan iki jenengane kalimatnya yaitu sorohun. Sebagaimana waqat sabaqo, sebagaimana telah disebutkan di bab sebelumnya. Di bab sebelumnya karena oleh kami takliwat-liwat pilih oke. Kalau di bab sebelumnya ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Rasulullah seakan-akan melihat penduduk neraka di dalam neraka, suaranya menahan rasa sakit sehingga seakan-akan dia melolong, menimbulkan suara yang sangat keras, berteriak sampai terdengar lolongan. Naudzubillah min dzalik. Beda nek nang surga kayak wingi. Nek nang surga Masya Allah jagongan, ngopi, cerita-cerita. Kayak itu bener. Sing biasa nang bayina, sing biasa ngantuk. Iya, tuh kena surga ya. Itu seperti itu Masya Allah ya. Kayak beda nek nang surga. Kemarin kan bahas masalah itu, berkumpul di dalam surga bersama satu dua. Masya Allah ya. Kudunya sampai gawe kitab. Berkumpul satu keluarga musola al-bayinah di dalam surga. Masya Allah ya. Masya Allah. Nah, kemudian berikutnya. Sekarang kemudian hadis-hadisnya. Sekarang disebutkan hadis-hadisnya. Tadi ayat Al-Qur'annya, sekarang hadisnya. Meriwayatkan Muawiyah bin Shalih dari Salim bin Amir dari Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dari Nabi berarti. Ra'aitu ru'yan, kata Nabi, aku melihat mimpi. Dan kita tahu kalau Nabi itu kemudian mimpinya Nabi itu petunjuk. Kalau mimpi kita kan enggak. Istilah dalam bahasa kita ahlam itu mimpi. Mimpi bagi orang beriman, kalau mimpi itu baik datangnya dari Allah, kalau mimpi jelek datangnya dari setan. Ketika mimpi jelek jangan diceritakan. Disuruh untuk meludah ke arah di kiri. Nang fikih kan seperti itu. Nang mimpi ini dewek sampai nggak perlu dipikiri karena udah petunjuk. Apa mending dirumus dadi mimpi ketika dari ya jenengane wong anu gandeng pikirane 1 3 4 5 ya otomatis kau mimpi tersibuk kau mimpi jadi nek sing jenengane mimpi bagi Nabi ya itu adalah petunjuk. Nek mimpi beriman itu dibatasi seperti itu, sekalipun kalau ada ulama yang pandai menafsir mimpi, kenek Nabi yang pandai menafsir mimpi jenengannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kan Nabi yang pandai menafsir mimpi.
Ulama yang pandai menafsir mimpi di antaranya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ke ulama sing pandai menafsir mimpi. Ke Ibnu Sirin sampai ada kitabnya. Kitabnya jenengannya Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi-mimpi yang ditulis oleh Ibnu Sirin. Panjenengan bisa lihat itu kitabnya. Jadi di sana tafsir mimpi. Ini bukan anak tafsir nomor yang kono mimpi sih benar seperti itu. Nah, kemudian berikutnya fadakaro perawi hadis, dia Nabi menyebutkan hadisnya panjang. Nabi janjinya di dalam hadis ini hadisnya panjang, cuma dipotong supaya langsung pembicaraan pada spesifik di bab ini. Langsung Nabi kemudian kemudian berkata Nabi, summa ing tolakna fa idan nahnu naraddukhana wa nasma'u niwa'an qultu mahadha qala hadhihi jahannam. Kata Rasulullah, summa kemudian kami berangkat bersama malaikat. Lantas tatkala kemudian kami bersama malaikat, tiba-tiba kami melihat asap yang hitam. Kemudian kami melihat asap yang hitam. Karena ini adalah menggambarkan peristiwa Nabi pada peristiwa Isra wa Mi'raj, yang dimana perjalanannya ditemani oleh malaikat, kemudian Rasulullah diberi tanda-tanda atau diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah di antaranya di dalam hadis ini. Rasulullah pada saat itu melihat asap yang hitam. Wa nasma'u niwa'an. Nah, bahasa mening cerita neraka sing nomor papat. Sing mau pertama Zafir, yang kedua Syahid, yang ketiga kemudian Syurakun, yang keempat niwa'un. Ini cerita neraka. Dan pas Rasulullah Rasulullah kemudian mendengar niwa'an, yaitu dia mendengar jeritan. Maksud niwa'an di sini adalah suara jeritan yang cukup keras, yang sampai kemudian memutuskan kerongkongan. Jerit seseru-serune nganti pedot kerongkongannya. Sampai ngerti pitik pelung, sing suatu saat keduru ketawa. Jadi tahu mbok. Nah, sebenarnya kadang-kadang cokanan main pitik belum sih nganti kesuwen, nganti kayak keplek. Ya, berarti menunjukkan suara yang keras dari tenggorokan sampai memutuskan tenggorokan. Kami tidak bisa membayangkan ya, jeri tetok kesiksa sampai memutuskan tenggorokan. Rasulullah kemudian mendengar jeritan yang seperti itu, kemudian Rasulullah berkata, Kultu aku kemudian berkata, Mahada, apa ini Jibril? Lantas sekolah dijawab oleh Jibril, Hadihi jahannam. Asap yang hitam itu adalah asap neraka jahanam. Dan suara yang berasal dari jeritan yang cukup keras itu adalah sekaligus suara neraka dan suara penduduknya yang ada di dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Berarti aja ngasih sampean dua suara, istilah Zafir, Syahid, kemudian Syarahun, kemudian Niwa'un. Naudzubillah min dzalik. Ini terkait masalah jeritan, rintian penduduk neraka di dalam neraka. Berarti ada 4. Kalau disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Nah, sekarang tangisannya. Siki nangisnya penduduk neraka. Niki kan cerita, siki nangisnya. Dan berikutnya, sekarang nangisnya. Warawa A'mas, dari A'mas. Nan Yazid Araqasi. Anas, dari Anas. Nabi dari Nabi alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yalqa al-buka'u ala ahlin nar fayabkuna hatta tanqatina ad-dumu thumma yabkuna adzama hatta yashira fi wujuhihim kai hayatil ukhdudi walau ursilat fihi asyufun lajarab. Kata Rasulullah, yalqa al-buka'u, nanti akan menangis ala ahli nar, itu penduduk neraka yang ada di dalam neraka.
Nanti penduduk neraka di dalam neraka di samping wis menjerit sekaligus kami nangis. Fayabkuna, sehingga mereka menangis hatta tangkotima, sampai kemudian terputus adumo, sampai kemudian terputus air matanya. Ya mulanya kadang-kadang anak jenengane wong biyen, jenengane siapa Mas? Damingun. Damingun ke bahasa Arab janjane. Artinya kayak wong sing nangis, damingun. Anak wong nangene jenengane Pak Damingun. Oh nana, oh damingun ke berarti wong sing akeh nangise ya Allah, jadi damingun. Ya, damingun damingun wong sing nangis. Kadang-kadang kan soalnya bahasa Arab akeh singgo jeneng Jawa janjane. Junaidi bahasa Arab, kayak kalimat junud, Junaidi ya itu bahasa Arab, akeh bahasa Arab pokoknya yang sudah diserap menjadi bahasa kita. Cuma saja memang aslinya bahasa Arab karena lidahnya orang Jawa sehingga jadi terpotong-potong. Ahmad Hasan dedine Mat Gasan. Nah itu kan Ahmad Usman dedine Madusman. Itu jadi kejadian aslinya bahasa Arab. Nah, lantas air mata itu kemudian terputus. Matanya sampai terputus coba. Anda bayangkan kalau suatu saat penduduk neraka di dalam neraka dia menangis kemudian air matanya terputus dan habis. Kayak ngapa coba? Sampean nek mengumpamakan wis air mata nentek wis ora bisa nangis, umpama nang bahasa Indonesia, Mas, air mataku sudah habis, Mas. Wih. Jenengan kayak istilah bahasa Indonesia ya, karena menunjukkan wis seringnya nangis kepada Allah. Oleh karena itulah di dalam bahasa yang disampaikan di dalam bahasa hadis ini, karena saking seringnya menangis penduduk neraka di dalam neraka. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa gunanya kemudian manusia itu menangis di dalam neraka? Apa gunanya pula? Apa gunanya kemudian kita menangis sejadi-jadinya sampai menghabiskan air mata di dalam neraka? Oh, tidak ada gunanya. Air mata yang nanti akan berguna adalah tatkala kemudian hari ini kita masih ada di dalam kehidupan dunia, lantas kemudian kita duduk bersimpuh memikirkan takutnya kepada neraka dan menginginkan surga, dan Anda menangis. Itu baru air mata yang berguna. Bulannya siki nangis aja ngasih ngenteni ngesuk nangis ngasih entek air matanya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena memang dulu di dalam kehidupan dunia tidak pernah menangisi dosa-dosa. Karena dia nang dunia nggak pernah nangis dosa-dosa, malah dosa-dosa dinikmati. Kalau pernah ditangis lamen dosa, malah nikmat. Wong sing haram banget dikolek, wong sing halal lah, gitu kan? Ya, kan seperti itu. Karena memang mereka itu susah menangis kepada Allah, sehingga Allah dibalas kelak pada hari kiamat di dalam neraka dia baru menangis. Dewek penduduk surga sing guyu-guyu, masya Allah. Wis ana nangis sampean kana guyu-guyu tok kan dicekan ngopian, masya Allah. Ya bayangkan saja coba, namanya surga kan di bawahnya sungai-sungai. Anda pernah membayangkan kalau Anda melihat di dalam ayat Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat, berilah kabar gembira untuk orang yang beriman dan beramal soleh, untuk mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Anda hari ini merasakan gerah, Anda hari ini merasakan panas karena umay sampean ngisore itu kali. Tapi surga ngisore banyu, sampean ungkang-ungkang nyawang kali mili, banyune bening, akeh iwake, terus jegang ngambil ngopi. Nikmat mana yang kau dustakan? Wis, masya Allah. Ya oke, penduduk surga coba. Iya kan? Oh, penduduk surga. Sampean pengen sini, ya. Kan ya masya Allah, itu ya. Jadi kan pernah membayangkan enggak yang namanya surga itu di bawahnya air yang mengalir. Karena mangkana adalah kesejukan. Sampean nikmat yang Anda rasakan di dalam kehidupan dunia ini ya, di antaranya adalah sejuk. Sejukin nikmat, Mas. Sampean di rumah, sekalipun rumahnya bagus, tapi kalau merasakan gerah panas, ya kurang nikmat juga. Mulai surga dibuat senyaman mungkin. Anda di tempat wisata, naik kemudian panas, orang nana tempat-tempat sing sejuk, sampai mandangin duh, lah mau ngana mending nabi sih, langkah sing ngiyup, orang teduh tempatnya, tapi ning jenengan sejuk, akeh banyu mindi sing bening betai. Contohnya yaitu surga. Maka
kita janjian tamasya bersama-sama menuju surga. Masya Allah ya, numpak kereta odong-odong amal soleh. Waduh, masya Allah ya, masya Allah. Jadi seperti itu. Kemudian kembali seperti ini.